beberapa investor MBG mengamuk di kantor BGN Pusat karena uang yang mereka investasikan tak kunjung dikembalikan hingga menjadi sorotan publik. Bahkan salah satu investor mengaku sudah menguras semua tabungannya untuk membantu menyukseskan program presiden tersebut. Hingga saat ini, Presiden Prabowo memang belum memberikan tanggapan mengenai hal itu. Namun banyak dari warganet semakin mendesak agar program MBG segera dihentikan. Pasalnya sudah terlalu banyak masalah yang ditimbulkan. Wah, kalau menurut kalian, gimana gengs? Gua takut juga akun ini disuspend ya, karena sosmed juga dipantau dan dikontrol Komdiji ya kan. Tapi kalian udah pada tahu kan dan dengar soal ini, bocornya rekaman suara mbak-mbak yang bahas private jet Prabowo dan Teddy. Lalu akun yang ngepost langsung diintervensi postingannya, langsung hilang dan nggak tersedia di Indonesia. Kayak pengalaman akun gue dulu deh. Maksudnya tuh gini loh, kalau emang informasinya nggak benar, kenapa harus panik dan bersih-bersih ya? Kan publik bisa menilai kalau itu benar atau AI. Jadi soal unggahan itu udah ditonton 3 juta dan dibagikan ke 120.000 pengguna. Lalu soal pembatasan ini menimbulkan banyak pertanyaan publik. Padahal kan bisa klarifikasi kayak yang biasa dilakukan pejabat ya kan. Atau transparansi. Ternyata kebebasan pers atau kebebasan beropini benar-benar dibatasi ya. Ini yang katanya demokrasi. Apapun itu, masyarakat berhak menilai bagaimana dinamika yang sebenarnya terjadi. Gila sih kalau isu soal lagi bete itu beneran. Padahal mau percaya gue kalau itu AI. Tapi makin bersih-bersih, kayaknya pikiran kita tertuju ke hal yang sama. Semoga mbak-mbak dan pilotnya baik-baik aja ya. Informasi ini udah internasional. Enggak pun rekaman itu tersebar, tapi emang ini udah janggal. Berani-beraninya pilot pesawat jet membocorkan rahasia negara. Semoga nggak diculik ya kalian. Cuma judul kayaknya yang nggak akan pernah diblokir Komdiji ya kan. Ya tapi kalau dihapus artinya jawab aja di dalam hati. Jangan sampai video gue FYP, ntar akun gue hilang lagi kayak yang udah-udah. Karena makin bicara benar kayaknya makin menakutkan. Udah nggak usah komentar kalian. Dan nggak usah di-share videonya. Silakan berimajinasi sendiri. Prajurit TNI divonis 10 bulan penjara usai aniaya siswa SMP hingga meninggal dunia. Lalu terdakwa hanya membayar 12 juta kepada keluarga korban. Adil sekali bukan? Menteri HAM yang paham HAM dari umur 5 tahun mendadak goib hilang timbul. Bukankah orang yang seharusnya punya jabatan dan wewenang makan dari uang rakyat yang seharusnya ia lindungi diberi sanksi 2 kali lipat nggak sih? Kalau melakukan kesalahan. Oh iya, bukan Cina, Jepang, apalagi Korea Utara. Cuma nanya nih, kalau pelaku orang biasa bukan aparat, kira-kira hukumannya berapa lama ya? Buat apa naikin gaji hakim sampai 300% kalau keadilan sebecanda ini? Nyawa manusia cuma angka statistik yang nggak ada artinya bagi kalian. Kenapa pelaku nggak dilepasin aja, nggak usah dihukum gitu? Daripada hukumannya cuma kayak camping doang di penjara. Bisa-bisanya sapi lebih mahal daripada ganti rugi nyawa manusia yang cuma 12 juta. Cicilan motor aja 3 tahun. Masa ini cuma ditahan 10 bulan dan nggak dipecat? Artinya masih makan dari duit rakyat. Artinya negara ini tuh ngajarin kalau kalian mau berbuat keji, berbuat jahat, maka harus jadi pejabat. Harus punya pangkat. Semoga Allah bayar lunas di dunia ini ya Pak sebelum ketemu Tuhan. Ini dukun santet kok pada diam, nggak kerja kalian. Ayo dong bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, ikhlas banget gua. Duit APBN kalian pakai. Hah. Setuju, share videonya, follow akun ini. Tulis pendapat kalian di drop komen. Di Hajar tuh, dia tuh sama temennya, ibunya tuh sama ibunya. Siapa? Anaknya cowok. Demi apa sih? Awalnya kan ngiranya kayak gitu, tapi ternyata setelah dia kerja itu ternyata kawin atau mereka. Damn! Itu kan Prabu tuh kayak tua banget. Kayak udah kakek-kakek. Tapi kayak freak. Emang mereka fake. Iya enggak, tapi kayak emang tapi kayak ya udah. Bukannya udah, tapi kayak ngerti gak sih kan Prabu tuh udah tua banget, kayak udah kakek-kakek. Sugar daddy gitu dong. Iya. Terus kayak Menurut kamu aja kenapa mayor tiba-tiba jadi seskap? Kenapa menteri tunduk sama mayor? Karena mayor tuh pangkatnya udah aja yang bisa dibaca. berarti yang semuanya demi Buna itu bener. Enggak, ya maksudnya kayak aku nggak tahu kayak apa kayak si Buna sengatur itu apa enggak, cuma kayak mereka beneran. Kakak gereja KFM pilot mereka Iya. pribadi apa gimana? Dia private jetnya. Terus kalau di helikopter mesra-mesraan itu? Ya di private jet, bukan di helikopter. Ah, jadi private jet. Gitu kan si Bidit juga ikut, terus si Bidit lagi kan dia punya anjing gitu kan. Terus anjingnya tuh kayak suka kemana-mana gitu kan kalau lagi di pesawat, kadang ikut masuk pas pintu cockpit lagi dibuka terus dia masuk pas kayak dia kayak papa maaf ya anjingnya ngeganggu ya. Siapa itu siapa? Anak kamu si Bidit Ngomong-ngomong ke siapa pilot? Gimana ya?
Kalian aja deh yang komentar. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Rumi HS. Kita digegerkan dengan pencopotan Dadan Hidayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Tentu ini tidak bisa diartikan sebagai sebuah ketegasan, tetapi ini lebih ke sandiwara politik murahan. Paginya kepala BGN tersebut masih menemani Prabowo ke sekolah-sekolah, dan tiba-tiba malamnya si pembegal uang negara tersebut dicopot. Halo, ada apa? Ini tentu sangat brutal bagi Dadan Hidayana yang konon sudah diberi bintang Mahaputra. Drama ini terkesan sangat apik, dan ada lagi pemikiran liar tentang drama ini guys. Adanya kong kali kong antara yudikatif dan eksekutif. Bisa saja Kejagung memberitahu kepada Presiden bahwasanya Dadang harus diperiksa, dan lalu Presiden memberhentikannya. Atau sebaliknya, Presiden memberitahu kepada Kejagung bahwasanya kepala BGN tersebut harus diperiksa, tetapi biarkan saya mencopotnya terlebih dahulu. Ini supaya di saat pemeriksaan terhadap kepala BGN tersebut, supaya pemeriksaan tersebut tidak mengotori program kesayangannya Presiden. Tetapi akankah kong kali kong ini akan dipercayai oleh masyarakat di seluruh Indonesia kalau ini adalah kesalahan personal seorang kepala BGN? Tentu tidak. Bukankah sistem pengadaan selama ini di tubuh BGN dilakukan secara brutal dan tidak tersistem secara benar, dengan membegal anggaran secara brutal tanpa memikirkan aspek kesenjangan sosial yang terjadi selama ini? Satu hari sebelum pembegal uang negara ini dicopot, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya buka bicara soal maraknya jual beli titik dapur MBG di seluruh Indonesia. Semua jajaran yang ada di kantor BGN bertindak secara brutal. So, apalagi yang bisa diharap dari program kesayangan Presiden ini? Jadi jelas guys, setujukah Anda untuk diberhentikannya program MBG ini? Atau sependapatkah Anda kalau MBG ini sarang korupsi uang negara? Sepertinya harus ada tindakan tegas terhadap pemerintahan. Untuk kita yang merasa dirinya oposisi, yang selalu ingin berjuang untuk meluruskan tataan negara ini agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Mari saudara-saudaraku setanah air, bagi Anda yang benar-benar mencintai negeri ini tanpa kepentingan pribadi dan tanpa kepentingan golongan, hanya berpikir untuk bela bangsa, mari kita rapatkan barisan. Panggilan Ibu Pertiwi sudah semakin keras. Salam waras dari Medan, salam oposisi, salam bela bangsa. Coba dengar rekaman suara ini guys. Jika benar suara ini keluar dari mulut seorang pemimpin, maka tak tahu lagi bagaimana nasib negeri ini. Check it out. Rakyat kita nggak semua. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya, orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya, itu Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu di keluarga saya. Kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia, kamu tidak boleh jadi negara modern. Nah, itu dia guys. Kira-kira suara ini apakah AI atau nyata benar adanya? Bagaimana menurut kalian? Tulis kolom komentar.